Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto, NIM 2112121324 dari kelas B114 Sabtu pagi, jurusan Ilmu Komunikasi mahasiswa Universitas Dian Nusantara tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan isu-isu dalam komunikasi global. Pemaparan saya kali ini adalah untuk pemenuhan tugas besar pada mata kuliah komunikasi global dengan Bapak Rengga Sendrian selaku dosen pengajar. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Konsep komunikasi global telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ini dimulai dengan kemajuan teknologi seperti mesin uap dan mesin pembakaran dalam. Namun, komunikasi global seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tersebar di seluruh dunia. Istilah komunikasi global lebih inklusif daripada komunikasi internasional karena mencakup semua bentuk komunikasi antara negara, institusi, kelompok, dan individu tanpa memandang batasan nasional, geografis, atau budaya. Ini mencakup berbagai jenis interaksi, termasuk bisnis ke bisnis dan orang ke orang di tingkat global. Bukan hanya perwakilan negara, tetapi juga berbagai aktor non-negara seperti badan internasional, gerakan sosial, dan individu biasa yang semakin memengaruhi sifat komunikasi lintas batas. Oleh karena itu, istilah komunikasi global lebih akurat menggambarkan bagaimana komunikasi berlangsung di dunia saat ini, di mana banyak interaksi melibatkan berbagai aktor yang berbeda dan melewati batas-batas nasional. Debat utama seputar aliran bebas informasi dalam komunikasi internasional muncul selama Perang Dingin, mencerminkan perbedaan pandangan antara liberalisme Barat dan sosialisme. Sisi Barat dan kapitalisme menentang pengaturan dan sensor media oleh negara, mereka memperjuangkan agar informasi dapat mengalir tanpa hambatan, termasuk propaganda Barat. Sebaliknya, pihak yang mendukung pemerintah lebih besar berpendapat bahwa regulasi oleh negara sangat diperlukan untuk mengendalikan aliran berita dan materi siaran ke dalam masyarakat mereka. Penting untuk dicatat bahwa perdebatan mengenai aliran bebas informasi ini sangat terkait dengan konsep demokrasi. Dalam demokrasi, peran media massa diyakini adalah untuk memberikan informasi kepada warga negara tentang isu-isu publik, memperluas partisipasi dalam proses politik, dan mengawasi perilaku pemerintah. Para pendukung aliran bebas informasi ini berargumen berdasarkan gagasan liberal tentang hak individu untuk memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada tahun 1960-an, terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan global ketika negara-negara di Afrika dan Asia yang baru merdeka ikut dalam perdebatan mengenai komunikasi internasional. Negara-negara dunia ketiga mulai percaya bahwa dominasi Barat atas sistem ekonomi dan komunikasi mereka berkontribusi pada keterbelakangan mereka. Mereka mendesak adanya kebijakan yang dapat melindungi mereka dari transfer teknologi tanpa kritik dan potensi dampak negatif dari aliran informasi internasional, serta ketidakseimbangan dalam penyebaran infrastruktur TIK yang dapat berdampak negatif. Proliferasi TIK yang berkembang di seluruh dunia dan demokratisasi sistem politik di seluruh dunia setelah runtuhnya Uni Soviet telah menggeser perdebatan ini. Pergeseran fokus dari media massa menjadi informasi mencerminkan pentingnya aspek ekonomi dalam komunikasi, dan ini terjadi dengan mengurangi perhatian pada aspek budaya dan politik. Doktrin aliran informasi bebas juga makin meluas. Teori ketergantungan, teori sistem dunia, dan kajian budaya memberikan sudut pandang unik dalam pemahaman kita tentang komunikasi internasional dan pengaruhnya terhadap globalisasi. Teori ketergantungan, yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an, berpendapat bahwa kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang. Dalam konteks komunikasi internasional, teori ini menunjukkan bahwa aliran informasi dan konten media cenderung berasal dari negara maju di utara ke negara berkembang di selatan, yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan dominasi budaya. Teori sistem dunia, yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, memberikan pandangan yang lebih luas dengan mengatakan bahwa dunia adalah satu sistem kapitalis tunggal yang dibagi menjadi negara-negara inti, semi-periferi, dan periferi.
Negara-negara inti mendominasi dan mengeksploitasi negara-negara periferi dan semi-periferi. Dalam konteks komunikasi internasional, teori ini mengindikasikan bahwa negara-negara inti mengendalikan aliran global informasi dan konten media, yang memperkuat dominasi ekonomi dan budaya mereka. Sementara itu, kajian budaya berfokus pada komunikasi sebagai proses budaya, dengan penekanan pada ideologi yang mendominasi suatu budaya. Pendekatan ini telah berperan penting dalam mengkaji berbagai masalah dan subkultur yang terabaikan oleh teori-teori sebelumnya tentang komunikasi internasional. Kajian budaya menyoroti bagaimana media dan praktik komunikasi dapat memperkuat atau menantang norma budaya yang dominan dan struktur kekuasaan. Ketiga tradisi teoritis ini membantu kita memahami dinamika kompleks komunikasi internasional dalam konteks globalisasi. Ketiganya menekankan ketidakseimbangan kekuasaan dalam aliran global informasi dan konten media, serta bagaimana ketidakseimbangan tersebut dapat memperkuat atau menantang hierarki ekonomi dan budaya yang sudah ada. Demikianlah penjabaran dalam video kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.